Dari sini kita bisa memahami dan meyakini memang Rasulullah SAW dipersiapkan dari awal oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak sembarangan gitu. Allah tunjukkan bagaimana pemeliharaannya. Ya, kayak seperti tadi ini baru saya ceritakan. Ini kan bukan kebetulan, settingan Allah Taala. Kalau Allah Taala mau, bisa saja waktu ada pesta itu Rasulullah nggak usah dengar, beliau mengembala ke tempat yang jauh, sehingga nggak kadang ada cerita begini. Tapi oleh Allah tadi sengaja dibuat begitu untuk menunjukkan bahwa ini memang dipelihara dengan settingan Allah, bukan kebetulan. Sehingga sebagaimana umumnya anak-anak pengen menikmati seperti yang dimati anak-anak, pesta-pesta itu duduk-duduk makan-makan ngobrol-ngobrol semalaman, ternyata Allah Ta'ala juga nggak boleh itu. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan liman arsala khairan mursali li khairi ummatin bi khairil milali fa afdalus salati wassalami ala Muhammadin sarfatil anami. Qala ta'ala fi kitabihil karim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم على 3 خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وتلاوة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, para jemaah subuh Darul Barakah yang saya muliakan, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita kembali dipertemukan untuk belajar bersama. Kita sedang belajar bersama-sama. Saya pun terus belajar bersama bapak-bapak, dan demikian pula setiap majelis. Bil khusus sirah nabawiyah adalah kita belajar bersama karena begitu luas dan dalamnya sirah nabawiyah ini. Pada pertemuan kita sebelumnya kita sudah sampai pada pengembalian Rasulullah, ya, dikembalikan kepada ibunya, betul? Atau sudah sampai mana? Kayaknya situ, kayaknya perasaan saya. Atau kurang jauh? Sampai pada karena terjadi pembedahan, pembersihan, sehingga Halimatus Sa'diyah merasa khawatir, dan akhirnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikembalikan pada ibunda beliau Sayyidah Aminah. Maka kembalilah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke pangkuan ibunda beliau di saat umur 5 tahun, kemudian setahun kemudian dibawa ibunya ke Madinah. Dibawa ke Madinah untuk silaturahim pada keluarga beliau. Jadi kalau nanti hijrah itu ya bisa dibilang bukan pertama kali beliau ke Madinah. Waktu masih kecil pun sudah pernah dibawa ke Madinah. Karena keluarga ibunda beliau banyak dari Madinah. Yani jazakumullah, yani dari qabilah Bani Adi bin Najjar. Sambil diperkenalkan, ini ponakan kalian, ini ponakan kalian, ini ponakan, diperkenalkan begitu. Di sana untuk beberapa lama, kemudian balik ke Mekkah. Waktu itu bertiga, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibunda Aminah, dan Ummu Aiman.
Mereka pulang ke Mekah. Belum sampai di Mekah, baru sampai di tempat bernama Abwa. Tahu-tahu ibunda jatuh sakit, lalu meninggal dunia di situ. Nah, sampai sekarang ini yang kami pelajari, kemudian juga yang kami dengarkan dari ceramah para ulama dalam masalah tarikh, belum ketemu yang menjelaskan bagaimana proses penguburannya. Betul-betul nggak ngerti gitu. Kenapa saya bahas ini? Karena letak makam beliau ini bukan di tengah perkampungan. Sudah Abwa itu waktu itu memang sepi, ya. Waktu itu memang sepi. Abwanya pun bukan di jalan umum, bukan di pinggir jalan umum atau di perkampungan, bukan. Jadi sampai ada beberapa orang termasuk guru kami dari Pakistan, Maulana Tariq Jamil damat barakatuhum, cerita orang-orang yang penasaran pengen ziarah ke makam Ibunda Aminah tuh, subhanallah, zaman sekarang aja sulitnya luar biasa. Pernah beliau ziarah ke sana, masya Allah, perjalanan luar biasa sulitnya, mencari penunjuk jalan gak mudah. Orang sana jelas nggak mau. Oh, nggak, kamu mau apa itu? Awas, syirik, khurafat, langsung gitu. Nggak usah. Maka beliau pelan-pelan cari, biasanya sama Pakistan mau ini. Akhirnya betul, dapat diantarkan. Ya Allah, tempatnya udah jauh. Di tempat parkir, jalan kaki jauh lagi. Maka nggak kebayang waktu itu gimana penguburannya. Nggak ada, belum pernah saya dapati menceritakan itu gimana proses penguburan, riwayat tentang itu. Rasulullah SAW nggak menceritakan nampaknya, Ummu Aiman pun nggak menceritakan bagaimana. Hanya sebelum wafatnya nggak ada di sini. Sebelum wafatnya Ibunda Aminah ini sempat mengucapkan beberapa bait syair yang isinya bahwa engkaulah yang nanti akan menjadi nabi akhir zaman. Sudah meyakini seperti itu, sehingga dari sini permasalahan yang sebenarnya nggak harus dipermasalahkan ya sebenarnya tentang orang tua Nabi itu mencuat. Kalau saya ringkas, pendapatnya ada 3. Satu, meyakini orang tua Nabi masuk neraka. Satu, masuk surga. Satu lagi, abstain, nggak berani komentar. Apakah masuk surga, masuk neraka, hanya Allah yang tahu. Gitu saja. Masing-masing punya dalil dan alasan. Yang mengatakan masuk neraka, dalilnya hadis riwayat Imam Muslim. Ada seorang sahabat melapor pada Rasulullah SAW, bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayah saya udah meninggal tuh gimana di neraka? Kelihatan wajahnya berubah, sedih begitu. Langsung beliau rubah, abi wa abu kafinar, ayahku dan ayahmu di neraka. Kalau terjemah letterlux begitu, hadis riwayat Imam Muslim. Maka dengan memegang hadis ini, yakin di neraka. Pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan enggak, di surga. Alasannya apa? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kami tidak akan mengazab, sekali-kali tidak akan mengirimkan azab sampai kami mengutus Rasul. Sebab zaman itu zaman fatrah. Maka zaman fatrah, zaman belum bisa divonis orang ini ahli neraka. Kalau nggak ahli neraka kemana ya? Ke surga. Karena memang fitrah. Minimal abstain. Karena zaman fatrah. Yang kedua, bahwa banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW
yang Allah Ta'ala berfirman, sanurdika, aku akan buatmu ridha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha, termasuk ayat itu. Dan tentunya akan buat ridha Rasulullah SAW ya orang tuanya masuk surga. Yang ketiga alasannya bahwa hadis tadi itu, hadis Rasulullah SAW menyampaikan abi wa abuka finnar, itu hadis ahad, bukan hadis mutawatir. Gak bisa menjadi sandaran yang pasti, hanya perkiraan saja. Kalau paling aman ya yang ketiga, abstain, tawakuf namanya. Saya nggak tahu, nggak bisa komentar, gimana Allah saja, dah gitu. Jadi ada usulul aqidah, ada furu'ul aqidah. Usulul aqidah, akidah yang pokok, yang kita wajib tahu dan meyakini, diantaranya rukun iman begitu misalnya. Itu usulul aqidah. Tapi ada furu'ul aqidah, ada furu'ul aqidah, urusan akidah tapi bukan yang sangat pokok primer, itu nggak tahu juga nggak apa-apa, salah meyakini pun nggak dosa, nggak jadi kufur. Misalnya ini tadi, misalnya masalah orang tua Nabi, seandainya ternyata memang masuk neraka begitu, seandainya kita terus meyakini bahwa beliau ke surga, ya nggak apa-apa, nggak akan menjadikan iman kita lepas. Atau misalnya ternyata beliau ke surga, lalu dengan dalil-dalil tadi ada yang berpendapat enggak, di neraka itu, enggak menjadikan iman mereka lepas juga gitu. Nah, maka furu'ul aqidah seperti ini hendaknya juga kita tidak perlu mempertajam perbedaan. Nah, kembali ke materi kita. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.